Coba kasih lihat sedikit emasnya. Wih, itu dia guys ya. Boleh diadu lah pokoknya kalau malam itu siapapun boleh diadu. Iya, kayaknya malam itu lawan Brazil juga bisa deh. Adu bang. Aduh. Kalau di bola itu ada naturalisasi. Di futsal menurut Evan akan butuh nggak naturalisasi juga? Kayaknya sih belum terlalu butuh sih. Oke, mulai dari saya ya. Mulai dari saya, nanti komen nih. Nanti aku taruh nih di Instagram. Mulai dari saya. Kalau aku pribadi 111 juta 1111111 rupiah. Terbaik pepatah. Iya, lumayan ya. Ya. Sekarang penghasilan Evan di sosmed sama gaji di futsal udah sama belum? Belum sih. Masih gedean di Iya, futsal? masih gedean di futsal. Oke, kalau BBS mungkin udah lebih gede di Kayaknya sih. Instagram ya. Tapi mungkin karena dengan SEA Games ini ya mungkin nanti red cardnya nanti dinaikin. Daging Talk Steelers. Di depan saya sudah ada jagoan timnas futsal Indonesia yang membawa medali emas, Evan Sumilena. Apa kabar? Halo pepatah, puji Tuhan kabar baik selalu. Coba kasih lihat sedikit emasnya. Wih, itu dia guys ya. Memang olahraga futsal ini kadang-kadang nggak semua orang tahu, tapi prestasinya sekarang terukir sangat tinggi. Benar. Bukan hanya di tanah air, tapi sekarang di ASEAN, bahkan futsal ini sudah diperhitungkan di Asia bahkan di dunia. Gimana perasaan Evan? Ya yang pasti buat Evan sebagai pemain bang, Evan ya bangga banget timnas Indonesia bisa ada di posisi saat ini, dimana mungkin ini jadi salah satu ya mimpi besar juga buat kita sebagai pemain, dimana kita mau untuk bermain mewakili timnas, dan pada saat kesempatan kali ini ya kita berada di timnas dan kita berhasil melakukan hal-hal hebat nih. Kita berhasil buat sejarah di Asia Tenggara dan ya mungkin kita bisa naik lagi sampai ke level dunia sih. Wah. Itu harapan besar juga sih buat. Coba kita lihat sedikit medali emasnya. Siap. Ya. Aduh, yang terhormat. Ini dia sudah membanggakan Indonesia. Terima kasih para pejuang, para pemain-pemain timnas Indonesia, para pelatih yang luar biasa, Coach Hector, dan semua jajaran coach, dan juga manajemen, Mas Ketum, Mas Michael, dan supportnya semua luar biasa. Dan semua fans futsal Indonesia sampai hari ini terus berdiri mensupport futsal Indonesia. Semoga after ini makin banyak lagi medali-medali ya dari Evan ya. Amin. Wah, ini kalau nggak salah medali emas pertama setelah berapa tahun ya? Kalau yang Evan baca sih semenjak 2007 ada futsal di SEA Games, ini baru kali pertama Indonesia dapat. Jadi ini medali emas pertama Indonesia di SEA Games. Futsal. Iya. Terima kasih. Soalnya ini olahraga yang saya cintai. Saya cinta sekali dengan olahraga ini dan hari ini kita bisa lihat waktu lihat Evan angkat piala, waktu lihat Evan cetak gol lawan Malaysia aja itu merinding saya terus kayak ini saatnya kita juara. Karena di pertandingan pertama kita sempat kalah kan? Iya, betul. Iya kan? Sebelum lawan Malaysia. Sebelum lawan Malaysia kita lawan Vietnam kalah kan? Kalah. Itu kenapa bisa terjadi kalah, habis itu kita malah menang, terus bahkan membantai Thailand dengan skor yang sangat telak. Nah itu sih bang, bedanya bukan beda sih, tapi itu mungkin itu sih futsal. Itulah futsal. Futsal ya kita mau gimana pun kita mungkin udah siapin segala sesuatu dengan baik gitu. Ya hasil ya kita gak bisa kontrol. Bola Tapi, itu bundar gitu. Iya, bola itu bulat. Kalau kata orang awam sih bola itu bulat. Tapi di sisi Evan sebagai pemain, emang waktu lawan Vietnamnya juga mainnya bagus. Mainnya bagus banget. Orang bilang timnas Indonesia waktu lawan Vietnam ya bapuk lah kalau kata ini. Kalau kata netizen mainnya nggak jelas. Tapi bang, kalau menurut Evan waktu kita lawan Vietnam itu kita udah main bagus banget. Timnas Indonesia udah mati-matian, udah all out banget tuh bang. Tapi ya itu kita tetap kalah 1-0. Dan ya itu kalau kita sebagai pemain, kita setelah kalah kita ngomong-ngomong di saling ya chit-chat di tempat makan juga ya, itu mungkin udah jalan Tuhan sih bang kayak gitu. Karena mungkin selama ini kan kita sebelum menghadapi, kita udah main lawan tim-tim Eropa, jadi
udah menang, kita udah rasa mungkin ya mungkin itu salah atas. satu tamparan untuk kita biar pemain lebih fokus, lebih mati-matian lagi untuk 2 partai sisa nih. Hmm. Jadi ya itu salah kalau menurut Evan pribadi sih Bang, itu hal kita kalah lawan Vietnam itu yang buat mindset pemain jadi berubah tuh. Maksudnya jadi berubah. Tamparan pertama itu Iya, ya, bikin jadi bangkit. iya. Jadi semisalnya Bang kalau kita Mm-mm. menang lawan Vietnam, kita menang lawan Malaysia, otomatis mindset pemain itu udah beda, udah wah meskipun kita kalah lawan tuan rumah, kita udah ada medali nih. Perak itu udah pasti. Oke. Ya, perunggu udah pasti. Tapi waktu kita kalah dan kita menang lawan Malaysia, kita mau ketemu Thailand ini udah banyak kemungkinan nih. Kalau kita kalah, kita dapat perunggu. Kalau kita draw, kita dapat perak. Tapi kalau kita menang, kita bisa dapat emas. Nah, itu tuh. Jadi mindset yang udah dirubah di awal itu yang buat pemain mati-matian tuh pas lawan Thailand Terjadilah skor 6-1 ya. 6-1. Karena kalau kita lihat kemarin itu kan di AFF kita udah menang juga ya. Iya, Di AFF kita menang semifinal lawan Thailand. semifinal lawan Thailand dan habis itu finalnya kita lawan Vietnam. Vietnam memang sekarang lagi berkembang banget, jadi Iya. pusatnya memang mengerikan. Dan kita menang juga. Nah, tapi kemenangannya itu waktu kita lawan Thailand menang, mereka bilang itu tim keduanya. Iya. Kalau kemarin itu tim kesatunya kan. Iya, kalau kemarin ya mungkin kata orang-orang sih emang tim kedua. Kalau kemarin ini semua tim ke satu dan mungkin kalau kemarin tuh lebih lengkap sih Bang. Komplit. Iya, Thailand komplit ini. lah mereka. Ada Mumet, Ada Mumet. baru habis main di Spanyol langsung lewat 2 hari udah di Thailand untuk persiapan SEA Games. Tapi tadi malam itu dia nggak bisa lewat juga itu. Iya, Susah gerak dia. angkor-angkornya kita lagi gacor. Boleh diadu lah pokoknya kalau malam itu siapapun boleh diadu. Iya, kayaknya malam itu lawan Brazil juga bisa deh. Adu Bang. Aduh. Karena kalau kita lihat semangatnya ya, wah berapi-api Parah. sekali. Itu kayak lawan itu kayak nggak bergerak ya kemarin ya. Memang asli sih Bang Evan aja sebagai pemain aja lihat teman-teman yang siapapun pemain yang masuk setelah garis lapangan masuk injak dalam lapangan itu Bang. Itu udah Kayak singa semua ya. udah Evan aja Bang yang masuk dalam keadaan kaki lagi enggak 100% itu Bang, masuk ke dalam lapangan cuma langsung ingat di mindset itu cuma satu, Hector bilang lari, pressing segala macam udah lupa lah kalau ada sakit segala macam, lari, kejar, tabrak semua di dalam lapangan situ. Run gitu ya. Iya, parah. Wah, ini suatu prestasi luar biasa. Terima kasih buat Evan dan teman-teman begitu ya. Nah, kalau Evan sendiri melihat bagaimana sistem kepelatihan Coach Hector Suto. Kan banyak yang memuji nih Iya. di media online dan lain-lain. Kalau Evan sendiri melihatnya seperti apa? Ya kalau Evan lihat dari segi pemain, Evan menurut saya itu mungkin Bang Coach Hector tuh sangat detail ya orangnya. Orangnya tuh sangat detail. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju hari H itu persiapannya emang betul-betul persiapan. Kalau kata dia, kalau kita udah masuk persiapan, dia udah masuk ke mode serius lah pokoknya dia. Udah masuk ke persiapan tes itu udah mode serius dia. Apalagi udah mau masuk ke hari H untuk mau match gitu. Soalnya kalau Coach Hector dia emang ya yang tadi Evan bilang Bang, dia detail sekali. Dia persiapin kita mau lawan contoh kita mau lawan Thailand, dia udah siapin itu emang udah disiapin dari dia udah nonton pertandingan Thailand mungkin sekitar 10 pertandingan, 11 pertandingan terakhir Thailand dia udah nonton semua, dia udah bahas. Jadi membantu pemain sekali itu. Mungkin kita di pemain timnas harapannya kita juga banyak pelatih lah untuk di Indonesia yang mungkin bisa buat hal-hal seperti itu karena setelah kita masuk ke dalam lapangan kita udah tahu. Soalnya waktu di persiapan di latihan kita udah banyak disiapin ini. Pemain ini sebentar dia gocek ke sini. Pemain ini gocek ke sini, sistemnya tim lawan ini. Jadi kita udah kebaca. Iya, kita udah baca. Reading the game ya. Jadi itu salah satu hal yang membantu pemain. Makanya kemarin ya contoh kecil kayak kemarin misalnya Mumet, dia kan kuat gitu Bang. Kuat sekali malah.
levelnya udah Eropa. Nah, tapi gimana caranya dia siapin angkor-angkor kita nih. Misalnya Anca harus main di depan terus, Dewa main di depan terus. Jadi semua udah kebaca lah. Jadi pemain itu lebih gampang gitu. Jadi yang awalnya pemain nggak tahu, aduh saya jaga dia ini gimana, jaga dia gini gimana. Semua udah tahu. disiapkan Iya, udah sama disiapin. video-videonya. Iya. Dan Coach Hector juga nggak hanya di dalam lapangan sih Bang. Jadi pernah satu kali dia juga kayak care gitu sama pemain. Jadi contohnya Evan sendiri kan ada punya cedera. Waktu liga kelar, dia panggil Evan sendiri, dia ngajak meeting. Dia ngajak meeting, Evan kamu harus gini, kamu coba saya mau tahu tentang gymnya kamu gimana di rumah. Dia coba kamu pakai metode ini, metode gym yang ini. Dan ya puji Tuhan metode gym yang dia kasih cocok gitu sama Evan. Oh, Jadi ala-ala membantu. ala-ala rugby lah. Oke. Jadi yang misalnya bebannya berat tapi angkat beberapa kali gitu. Jadi ya itu ngebantu. Makanya musim kemarin ya puji Tuhan Evan lakuin itu terus. Ya bisa ngebantu Evan. Jadi ya contohnya misalnya top score kemarin di musim kemarin ya itu hal-hal itu sih yang ngebantu. berkembang Iya, jadinya ya. jadi Evan bisa berkembang, bisa pergi ke gym. Oh ini yang harus saya lakukan di gym. Jadi semua hal-hal detail itu ada di Coach Hector. Dia bisa bantu pemain. Dan itu sih gila sih Bang dia. Iya. Nah, karena kita bisa lihat Coach Hector ini sebelum beliau ini ada di timnas kan beliau juga udah pernah memimpin tim di Indonesia di Iya. BTS. Jadi mungkin pemahaman pemain Indonesia dan lokalnya plus minusnya beliau udah lebih Udah tahu. tahu, betul. Menurut Evan sendiri bakal ada nggak coach Indonesia yang bisa kayak Hector gitu? Sebenarnya sih Ataupun kayak coach asing? semua punya kesempatan ya Bang untuk bisa kayak gitu. Ya yang penting kan ya siapa yang mau belajar ya udah pasti bisa sih Bang. Lagian kan di futsal Indonesia sekarang banyak pelatih asing. Kalau banyak pelatih, misalnya pelatih muda mau belajar, ya datang aja pasti tanya ke Coach Hector atau ke pelatih asing yang lain. Kedepannya kan kalau ya ilmu satu dapat makin banyak ya, pasti jadi pelatih lokal yang top juga. Benar. Nah, tapi kan Evan pernah ngerasain dilatih sama coach asing sama coach lokal. Menurut Evan apa bedanya ketika dilatih coach asing sama coach lokal? Ya kalau mau ngomongin beda sih, ya mungkin pelatih asing dia punya banyak banget pengalaman nih Bang. Oke. Banyak banget pengalaman yang dia bisa kasih tahu lah ke kita. Kalau pelatih lokal ya bukan mau ngomongin yang jelek atau apa Bang, tapi kalau pelatih lokal kadang kan kalau ini ada momen-momen yang mungkin masih kita misalnya nanya kalau kayak gini gimana yang harusnya kita. Jadi hal-hal kalau ngomongin pelatih lokal sih kalau menurut Evan mungkin lebih ke hal detail sih Bang. Hal detail mungkin belum terlalu diterapin lah. Karena mungkin juga kita telat sih Bang. Kalau menurut Evan pribadi ya. Kalau pelatih asing, kalau pelatih lokal kita umur ya misalnya umur Evan sekarang gini, baru Evan bisa dapat pelatih misalnya kayak pelatih yang top gitu Bang. Tapi kalau dari kecil-kecil sedikit susah. Sedikit susahnya karena belum banyak pelatih yang bisa ngasih tahu nih. Ini harus kayak gini. Jadi hal-hal detail yang bola sebelum datang, posisi badan kamu nih udah harusnya kayak gini nih. Posisi badan udah harus kayak gini nih. Untuk kalau kamu mau ke sini posisi badannya kayak gini. Posisi badan kayak gini. Jadi hal-hal detail itu yang jarang si Evan dapat di pelatih lokal. Jadi ya sekedar main kita harus gini-gini, tapi hal-hal yang itu sedetail posisi badan aja Bang Itu dibahas. berguna banget Iya, gitu dibahas ya. sama Betul, pelatih betul, asing. Betul. Posisi badan kamu harus kayak gini, Van. Biar kamu bisa attack ke sini, biar kamu bisa finishing. Itu bedanya ya. Ya, itu pelatih bedanya. Indonesia sama pelatih luar gitu. Iya. Karena memang aku lihat juga waktu aku sering ngobrol sama Papai Ricardinho, dia itu sampai misalnya dia bilang aku mau dribble kayak gini. Nah, dia latihannya tuh harus kayak gini katanya. Iya. Misalnya kamu bakal begini, latihannya harus begini. Nah, itu dia every detailnya Iya. sangat diterapkan gitu. Itulah kenapa mungkin pemain-pemain luar itu kadang-kadang bukan hanya soal tinggi badan ya. Betul. Kecil-kecil pun ngeri-ngeri semua gitu. Nah, kalau Evan sendiri melihat kalau di bola itu ada naturalisasi.
Di futsal menurut Evan akan butuh nggak naturalisasi juga? Ya kalau Evan untuk saat ini sih kayaknya sih belum terlalu butuh sih Bang. Belum terlalu butuh. Nggak tahu Oke. kalau untuk masa depan gimana. Tapi kalau untuk saat ini belum terlalu butuh. Karena yang mungkin Evan rasa yang dibutuhkan saat ini pelatih-pelatih hebat aja sih Bang. Oke. Jadi nge-build Iya. Karena membangun lagi iya, anak-anak. karena sumber daya pemain sih kalau di Indonesia menurut Banyak Evan sih kita. banyak banget Bang. Contoh kecilnya aja kita yang maaf kita yang pemain timnas senior sama yang kemarin teman-teman yang dari pemain-pemain yang masuk katanya dikasih tim lapis kedua yang main ke Cina, mereka aja bisa Tetap juara. juara. Iya. Padahal lapis 3 katanya. Iya, lapis 3 atau lapis 2 itu. Lapis 2, lapis Tapi mereka 3. aja bisa juara. Maksudnya bisa juara di sana. Ya berarti sumber dayanya itu sebenarnya ada, Bang. Betul. Banyak malah. Karena ini ya di daerah-daerah aja, Bang. Coba kalau kita pergi daerah-daerah. Jago-jago semua. Pemain Tarkam aja itu pasti jago-jago sekali, Bang. Cumanya Iya. kenapa mereka nggak kelihatan ya karena di daerah-daerahnya tuh sebenarnya harus butuh banyak pelatih-pelatih top. Itu sumber daya pelatihnya kayaknya harus lebih dibanyakin sih. Oke. Itu saran yang baik loh dari Evan. Gimana pelatih-pelatih top tersebar di banyak Iya. titik di Indonesia gitu ya. Apalagi di daerahnya Evan, Bang. Di Papua. Papua. Apalagi di Papua ini bisa dibilang kan diamondnya bakat-bakat Indonesia juga. Jadi menurutku di sana banyak sekali bakat-bakat yang soalnya kalau Evan nonton di YouTube aja gitu Bang, lagi kayak ada event-event sekolah gitu, antar sekolah, itu terlalu banyak Bang. Itu di Jayapura ya, belum di daerah-daerah Papua yang lain. Karena ya makanya Evan kayak rasa, aduh ini kalau banyak pelatih. Soalnya kalau kayak Evan, contoh Evan, Brian dan teman-teman Papua yang lain, kita kenal sistem futsal yang baik pas kita udah keluar dari Papua. Dimana kita udah ketemu pelatih-pelatih top, pelatih-pelatih yang hebat. Gimana makanya pandangan Evan gimana ya kalau ada pelatih-pelatih yang top-top kayak gini nih udah ada di Papua. Dari mereka kecil. Iya. Mungkin di Papua bukan satu tim futsal lagi. Mungkin kalau tim-tim dari Pulau Jawa yang mau cari pemain udah ke sana aja nanti carinya di sana. Ini insight yang bagus banget menurutku ya, karena ini langsung diucapkan dari salah seorang pemain timnas yang sudah mengarungi karir di dunia futsal. Menurutku ini poin banget. Pelatih asing di setiap titik di Papua. Keren loh itu. Tapi apa target Evan mungkin ke depannya? Hafiz, kita udah juara AFF setelah 10 tahun. Terus ini pertama kalinya futsal juga mendapatkan medali emas di SEA Games. Nextnya apa lagi targetnya? Ya kalau ini Evan bicara dari segi pemain sih Bang. Kalau Evan punya target yang pasti ingin melangkah lagi lebih jauh bersama timnas ya. Dimana semua orang mau lihat timnas kita tampil di event internasional yaitu mungkin di Piala Dunia. Itu dia. Mimpi pemain dan mungkin mimpi semua pecinta futsal ya Bang di Indonesia. Tapi ya pasti nggak gampang sih Bang. Nggak gampang. Tapi puji Tuhan yang Evan rasa kenapa kayak pasti Evan juga kadang yakin gitu pasti bisa sampai di sana ya karena yang pertama langkah-langkah kecil Indonesia ini semua udah kita lalui nih Bang. Dalam hal ini mungkin kayak liganya mulai berkembang. Ada turnamen-turnamen setelah liga, Four Nations, Super Cup gitu-gitu Bang. Itu salah satu memacu lagi kan. Hal yang buat pemain itu semakin hari semakin mau saya udah gagal di liga, saya nggak boleh gagal di ini. Jadi latihan. Nah jadi pas mau dipanggil ke timnas nggak cuma 1, 2, 3 orang, tapi coach sudah bisa lihat, ini bakat ini semua udah kelihatan nih dipanggil. Nah contohnya sekarang jadi kita udah dari liganya udah bagus, masuknya ke timnas kita udah AFF udah juara, SEA Games udah juara. Jadi ya mungkin langkah berikut AFC untuk sampai ke Piala Dunia ya itu harus di AFC di peringkat 4 kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau di AFC nanti kita Januari ini akan challenge terbaru buat Evan dan kawan-kawan. Kita kalau bisa 4 besar futsal, semoga Tuhan mengizinkan kita ke Piala Dunia. Yes, amin. Tapi memang saingannya berat kan di AFC ini. Tapi kalau katanya Evan dengar bukan AFC yang ini sih bukan ini sih Bang. Maksudnya bukan kualifikasinya. Kayaknya kualifikasinya AFC yang 2027. Oh gitu, yang ini belum termasuk? Iya belum.
Waduh. Gak tahu ya, gak tahu. Coba belum kita atau tanya dulu ya. Iya, kayaknya kita harus cek lagi. Soalnya katanya kan Piala Dunia 2028 ya. Berarti kan kualifikasinya tuh nanti 2027 biasanya. 2027 betul. Tapi ya gak apa-apa sih Bang. Kita tetap targetkan yang hasil yang baik aja biar Iya, jadi batu iya. loncatan. Mana kita kurang, mana kita lebih kita lanjutin buat persiapan event-event Oke. yang. Nah, target lawan terkuat di ASEAN kan Thailand. Sudah dikalahkan 2 kali di 2 turnamen berbeda dan jadi juara. Menurut kamu sekarang tim yang paling kuat di Asia siapa? Ya yang pasti Iran Bang. Masih Iran ya? Iya. Bukan Jepang. Ya 11-12. ya 11-12 lah Iran sama Jepang. Tapi kalau Iran kan udah kelihatan banget sih Bang. Maksudnya Iran aja bisa menangin Jepang gitu. Tuh. Berarti Iran emang levelnya sebenarnya udah beda. Tapi ya seperti biasa futsal itu banyak hal-hal menarik Bang. Gak ada yang gak Betul, mungkin. betul. Selagi makanya Evan dan teman-teman yakin sih Bang. Selalu yakin. Kemarin aja pas kita udah juara, oh ini kalau lawan ini kita bisa nih. Lawan ini kita bisa. Jadi banyak sih Bang. Kita udah punya banyak keyakinan untuk melawan tim-tim besar ya. Jadi mental lagi naik. Iya, semua lagi ya. Keadaan kondisi timnas kita ini lagi naik. yakin sama timnas kita sih Bang, kita sebagai Iya, pemain. iya. Apalagi di Asia kan sekarang juga negara-negara lain pada berkembang kan. Kazakhstan Iya. juga lagi kuat futsalnya. Uzbekistan juga lagi kuat. Ini akan jadi pertandingan-pertandingan menarik. Kalau Evan sendiri sebagai atlet, kan orang udah tahu nama Evan Sumilena kalau di futsal ya. Di futsal semua orang udah tahu. Kenapa pemain futsal itu nggak dapat brand atau gaji kayak pemain bola menurut Evan? Sebagai Evan ini udah gaji terbesar ya di futsal. Kalau mungkin dari Evan sih Bang, gimana ya? Mungkin industrinya sih Bang. Oke. Iya mungkin ya Bang. Industrinya kalau memang ya lebih besar lagi, palingan lebih banyak sih orang yang Menonton. iya lebih menonton. Maksudnya lebih tahu lah tentang futsal. Jadi mungkin kalau industrinya lebih besar kan mungkin banyak brand-brand besar juga Yang melirik ya. Iya yang melirik. Wah ini bagus nih kita boleh masuk ke futsal gitu. Jadi secara nggak langsung kan pemain juga pendapatannya mungkin jadi lebih naik. Lebih dilirik lah pokoknya dari brand-brand gitu. Bonus juga jadi makin banyak. Itu ya. sih Bang. Ini bonusnya berapa ini? Katanya medali emas 1 miliar loh katanya. Iya. Itu kan kalau Ya iya tapi itu per kayaknya pribadi buat ya? iya Kalau per buat tim tuh per 1 orang M. sih. Kayak Kalau di per tim itu biasanya 1 M bagi rata apa gimana tuh biasanya? enggak sih kayaknya per orang juga tapi nggak tahu nominalnya belum tahu sih. Oh gitu. Oh jadi dihitungnya tetap per orang. Iya per orang. Tapi nominalnya kan nggak mungkin 1 M Bang. Pasti dikecilin Oke, lagi. karena dihitungnya tetap satu Satu medali ya. medalinya tetap satu. Futsal nyumbang 1 emas aja gitu. Oh kenapa nggak dihitung semua pemainnya aja ya? Harapnya juga sih gitu. Iya kan berjuangnya bareng-bareng. Maksudnya Iya. misalnya pemainnya 15 jadi hitungnya 15 emas. 15 medali. Kan yang berjuang rame ya, mestinya kayak gitu. Coba ya SEA Games. SEA Games tolonglah. Kan ini berjuangnya saat kalau yang rame-rame ini kalau diapresiasinya lebih kan juga bagus. Tapi semoga bonusnya bagus juga ya Iya. untuk futsal ya. Ini Semoga nggak cuma dari Kemenpora kan. Maksudnya mungkin ada dari mana gitu. Wih. Coba brand-brand semua. Bola kan soalnya banyak kan bonusnya. Iya. Semua brand bisa kasih bonus ini. Pemainnya langsung diambil jadi BA gitu. Iya, kan. jadi BA minuman 500 juta 1 miliar. Exposure-nya futsal mungkin masih belum ini sih Bang. Kira-kira kapan ini bonusnya turun? Belum tahu juga nih Bapak Tah. Belum tahu ya. Ya, Tapi insya Allah turun ya. pasti turun sih. Turun lah. Insya Allah menurutku sih dapatnya kayaknya di atas 500 juta lah per orangnya. Kayaknya ya. Amin. Amin. Mau dipakai beli apa? Ya tabung aja tabung. Tabung. Buat bayi. Oh buat bayi. Iya. Ada bayi lagi kah? Enggak sih, bayi yang sekarang Oh, ya, aja. sekarang. Buat sekolah, buat Iya, apa buat gitu anak ya. aja. Nah kalau aku sih pengen brand-brand di luar sana ya. Kita juga mungkin bisa ngasih bonus. Kan kemarin tuh kayak kalau tim bola atau tim lain juara tuh ada yang ngasih bonus. Iya. Oke mulai dari saya ya. Mulai dari saya nanti komen nih. Nanti aku taruh nih di Instagram. Mulai dari saya. Kalau aku pribadi
111.111.111.111 rupiah. Terbaik pepatah. Iya lumayan ya. Ya, Kalau aku buat makan aja, buat makan anak-anak. siap. 111.111.111 rupiah gitu berarti ya. Siap. Itu aku ya. Berarti kalau juara 1 gitu. Gimana? Teman-teman pemain aman ya? Awalnya. Semoga habis ini yang komen-komen. Mungkin biasanya Bang Putra mau ikutan juga, Ya. tambahin lagi berapa ratus. Papi izin. Mas Kilang boleh, teman-teman yang lain boleh silahkan tambahin di bawah. Siapa tahu Siap. bisa makin banyak ini bonus-bonus buat anak-anak. Ya. Mau iPhone juga boleh ya. Siap. Bang. Ada ya mungkin brand-brand Honda mau kasih motor juga boleh. Kita apresiasi ini futsal kita sudah membanggakan kita di luar. Aman? Makasih Bapak Tak, aman. Pasti teman-teman senang sekali nih Bapak Tak. Iya, Iya. alhamdulillah. Salam sama semua Ya, ya. siap. Sehat selalu semua. Siap. Tapi bisa lah pelan-pelan. Mungkin Harusnya sih awalnya bisa, Bang. dari omongan ini kita mulai ya. Habis ini futsal semakin dilirik karena menurutku follower pemain futsal juga udah mulai besar-besar loh. Iya, Bang. Ada Evan, ada Runtuh Boy, ada BBS, ada siapa lagi yang gede-gede ya. Tapi emang nggak merata, belum merata. Iya. Masih ada yang kayak BBS sih ya udah lumayan sih, Bang. Wah, Udah kalau jauh BBS banget. Sudah secara Legend brand. Instagram itu. Legend Instagram udah banyak itu. Mas Bayu udah mantep itu. Udah mobilnya juga udah pintu 2 sekarang Iya. kan. Udah gak bisa naik yang pintu 4 lagi dia, Bang. Udah beda levelnya ya. Tapi itu menunjukkan kalau seorang atlet itu harus punya personal branding juga kan. Iya, Bang. Kalau Evan setuju nggak kalau atlet-atlet ini harus aktif juga di sosmed gitu? Ya sebenarnya harus sih, Bang. Bukan harus juga sih. Kalau Evan pribadi ya mungkin ngerasa harus. Kalau Evan pribadi ya, tapi kan kita nggak tahu pemain-pemain yang lain. Kalau Evan sih ya kenapa harus, karena ya emang harus, Bang. Karena ya apa ya? Karena ya harus membuat nilai jual dia untuk sendirilah, maksudnya gitu, Bang. Ya Evan sampai di level ini nih nggak gampang gitu. Jadi harus nge-branding diri supaya ya mungkin ada dapat masukan lagi dari hal-hal di luar futsal lah. Sekarang penghasilan Evan di sosmed sama gaji di futsal udah sama belum? Belum sih. Masih gedean di Iya, futsal? masih gedean di futsal. Oke, kalau BBS mungkin udah lebih gede di Kayaknya sih. Instagram ya. Tapi mungkin karena dengan SEA Games ini ya mungkin nanti red card-nya nanti dinaikin lah. Iya, karena Evan ini punya anak mau sekolah tinggi ya. Iya. Mau jadi pemain timnas katanya kan? Iya. Kalau sepak bola main di Persipura sih harus. Harus Persipura. Harus Persipura dulu karena cita-citanya Bapak nggak kesampaian kan. Maksudnya dulunya cita-cita mau main di Persipura. Persipura atau Black Steel? Dulu aku Persipura cita-citanya. Mau main di Persipura. Oke. Anak Papua kan, Bang. Kalau anaknya Evan harus dipilihkan bapaknya jadi pemain bola atau pemain futsal, Evan pilih yang mana? Kayaknya lebih pilih ke MMA atau Muay Thai sih. Pertanyaan apa? Sepak bola sih, Bang. Sepak bola? Iya. Kenapa nggak di futsal? Kan Evan besarnya di futsal. Ya, Evan kan di futsal. Tadinya pengennya jadi pemain sepak bola. Tapi karena Evan jadinya di futsal, sudah nanti anaknya Evan Di bola, sepak bola melanjutkan aja. mimpi Iya, bapaknya. Melanjutkan bapak. Siapa tahu kan anaknya Evan ini kalau nggak salah sudah blasteran nih. Iya. 50% Papua, 50% Jerman. Iya, Jerman Manado. Jerman Manado. Wih, keras itu ya. Itu kalau besar berarti badannya tinggi, bisa itu ganti-ganti oleh Romane. Masa Jadi depan. second striker Second ya. striker. Lewandowski lah. Bisa itu. Ada program ke sana? Ada sih, Bang. Atau mau taruh di Dagestan aja biar jadi Iya, MMA langsung? Itu sih kalau mulai batu-batu Dagestan aja. Kamu kelahi dulu sama beruang ya. Iya. Tapi MMA juga sadis juga sih. Berarti Evan juga suka dunia kelahi juga ya? Suka juga, Bang. Sering kan, Bang, nonton itu kayak ada event-event sini. Oh, mau turun juga kah? Kalau di Coba-coba Kalau sekali. turun lah. Lawannya kan nggak petinju, lawannya misalnya atlet bola, Ya, atau atlet bisa. badminton yang nggak dari petinju juga. Iya. Bisa tuh, bisa. Bisa kan dicoba-coba ya. Influencer Penting atlet kontrak match. jelas,
Gas. Siapa tahu Papa mau bikin nanti. Angka bagus Kak. Tapi katanya tinju-tinju gitu juga lumayan loh. Iya Bang. Kalau misalnya brand-brand di bajunya aja katanya bisa 500 juta sampai 1 miliar pas turun itu. Menarik juga kan? Iya Bang. Makanya Evan juga kadang suka bingung Bang. Maksudnya di kayak event-event gitu kan banyak nih brand-brand yang masuk, tapi futsal ini nggak ada. Berat ya? Iya, kayak susah sekali Bang kalau lihat Iya, hal-hal iya. gitu. Karena kalau aku melihatnya bukan dari Indonesianya sih salahnya. Karena industrinya di dunianya, contoh nih kayak di Inggris. Negara Inggrisnya nggak memprioritaskan futsalnya. Yang prioritas kan cuma Brazil, terus Spanyol, Portugal. Nah negara-negara lainnya nggak kompak gitu. Yes, Kalau semua negara kompak kayak di bola gitu, jadi semua kan ngegorengnya kayak yes, seru betul gitu. Jadi di Inggris misalnya ada futsal Chelsea, MU, City, tapi ada tim futsalnya. Iya. Kayak Spanyol Bang, Spanyol. Iya kayak Spanyol kan ada Barcelonanya. Iya. Tapi kan kayak Madridnya nggak masuk. Terus misalnya Valencia, Villarreal nggak masuk. Mestinya semua tim bolanya itu kalau punya tim futsalnya kayak misalnya contoh di Italia ada AC Milannya, ada Inter Milannya, AS Roma. Kalau semuanya, walaupun ada dia Serie A futsalnya kan, tapi nggak didukung sama pemerintahnya kayak bolanya. Itu sih kalau menurutku ya. Ya betul juga sih Bang. Karena Indonesia menurutku untuk menggoreng futsal kita udah termasuk yang terdebes sih di Asia. Iya. Pokoknya kalau ngomongin futsal, sepak bola di Asia, Indonesia. Goreng-gorengnya Indonesia kita udah level dunia nih. Udah level dunia ini. Bahkan pemain luar negeri aja pengen main di Indonesia karena ngelihat, atmosfernya beda ya. Scardinho siapa pemain-pemain dari Brazil, ke Indonesia atmosfernya beda ya. Udah kayak main Liga Champion nih katanya. Segi atmosfer ya. Iya. Tapi kan kita kalau ngelihat dari sisi kok tim negara-negara lain tuh nggak menggoreng segitunya gitu. Iya, beda sih Bang sama kita emang. Beda Kalau kan? goreng-gorengan emang kita jago sih. Iya. Nah kalau di negara lain kan bolanya digoreng, kayak MU City-nya, apanya digoreng. Nilai jualnya bagus jadinya. Iya. Kalau dari luar negeri semuanya digoreng kan, jadi kayak trennya masuk gitu ke Indonesia. Misalnya Amerika tiba-tiba bikin Inter Miami futsal, LA Galaxy, terdatangkan pemain-pemain dunia juga kayaknya harus sih itu deh. Betul Bang, harus. Iya gak sih? Tapi overall saya melihat futsal di Indonesia akan semakin meroket ketika misalnya lolos Piala Dunia. Iya sih. Kayaknya itu bakalan jadi momen yang paling itu momen. Iya. Juara SEA Games ini udah momen. Sekarang orang udah melihat nih. Futsal kita gak main-main nih bos. Ya kan? Orang sekarang semua udah, futsal kita bisa begini. Bisa ngalahin Thailand. Sekarang di tempat lain agak berat loh. Tapi futsal terus berkembang. Terus anak-anaknya kayak diakui gitu sama dunia. Futsal Indonesia dibahas gitu. Evan aja udah pernah main di Eropa. Sudah cetak gol juga kan. Satu doang tapi Bang. Satu doang. Tapi ada niat lain gak Evan buat main di luar negeri? Ya dengan Evan saat ini, dengan Evan punya kedekatan dengan pimpinan saat ini, dengan pimpinan yang supportnya luar biasa untuk Evan, kayaknya masih ada sih Bang. Masih bisa ya? Iya, Evan masih bisa untuk main keluar. Udah bisa diizinkan lagi Iya. kan? Siapa tahu di sana dapat yang bagus sedikit kan? Nah, kalau soal realitanya nih, menurut Evan masih realistis nggak sih anak-anak muda di luar sana tuh, saya mau jadi pemain futsal gitu, masih realistis nggak? Kalau untuk sekarang sih sangat realistis sih Bang. Lebih realistis daripada dulu ya? Iya, lebih realistis. Karena ya contohnya udah banyak sih Bang contohnya. Contohnya tuh udah banyak yang kata dia Abang bilang kayak misalnya contohnya ya Bang Bayu lah, kalau kita dari lihatnya sih kayak Evan pandangannya pribadi sih dari Bang Bayu. Karena futsal dia bisa jadi lebih luar biasa lah Bang. Jadi maksudnya dia nggak harus kerja di mana, tapi Punya karena rumah, futsal punya dia udah kendaraan punya mobil. rumah, punya mobil segala macam ya karena dari futsal sih Bang. Kayak dia betul-betul jadiin itu pekerjaan yang luar biasa buat dia gitu Bang. Yang menghasilkan. Iya, gitu menghasilkan menghidupi keluarganya sih dari situ. Dan ya contohnya juga Evan berhasil jadi contoh untuk diri sendiri gitu. Karena apalagi Evan besar bukan dengan keluarga yang berada ya. Tapi karena futsal ya Evan bisa jadi lebih gampang masuk ke kepolisian dan sekarang bisa di
kembali lanjutkan karir di futsal, bisa ya dapat uang dari futsal, penghasilan pribadi sampai nikah, sampai punya mobil, dan saat ini ya menghidupi keluarga ya karena futsal juga. Makanya untuk pemain-pemain muda nanti yang akan muncul-muncul, tekun aja sih, itu pasti di futsal bisa menghidupi sih Bang, pasti. Kalian dengar ya. Apalagi untuk kedepannya Bang, karena mungkin jalan nih kita udah buat nih Bang, udah ada prestasi yang kita buat untuk kedepannya pasti Sudah lebih, dibukakan jalan nih. iya lebih dari generasi lebih yang gampang sekarang. lah, iya. Iya. Anak-anak muda yang lagi nonton ini yang pengen sukses jadi atlet, ini salah satunya ada Evan yang sudah membuktikan bisa menghidupi keluarga, bisa beli kendaraan, bisa tinggal di tempat yang nyaman. Iya. Dan itu dari olahraga yang dia cintai gitu. Nah, kalau Evan lihat kan sekarang banyak sekali nih bakat-bakat di Indonesia. Banyak banget. Banyak sekali. Bagaimana mereka bisa terpilih menjadi yang terbaik biar anak-anak muda ini punya semangat gitu. Yang terbaik itu sebenarnya ada di diri sendiri Bang. Kalau menurut Evan ya. Oke. Soalnya kita nih punya bakat, tapi kalau kita cuma diam di rumah aja, cuma pegang HP terus saya mau kayak dia, nggak bisa kan Bang. Harus ada Scroll-scroll aja. harus ada effort lah. Harus ada geraknya. Iya, harus ada effort. Ya, Evan pribadi aja mungkin udah kayak cocok lah, bukan cocok apa, bingung juga sih ngomongnya. Kayak udah ada di level ini nih Bang. Tapi Evan masih mau lebih daripada hari ini. Jadi masih lapar, iya, masih hungry. Harus lebih lagi dari hari ini. Jadi masih waktu kosong sedikit, ke gym lah. Pergi nge-gym, ngebangun diri sendiri gitu. Oke. Biar ya hari ini udah baik nih, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Istilahnya berinvestasi sama diri Sama sendiri. diri sendiri. Jadi jangan ada waktu luang, ngerasa udah bagus sedikit, Ya. malas. Apalagi main game. apalagi di sini kan banyak nih Bang, di Indonesia nih. Bakat-bakatnya tuh emang gak habis sih Bang kalau mau dilihat. Apalagi kan juga udah banyak event-event antar sekolah sampai di level-level nasional kan. Betul. Itu jadi batu loncatan yang bagus sih Bang buat mereka. Ada kampus juga Iya. sekarang. Kelihatan dikit ya Diambil. mungkin bisa masuk ke U19 atau enggak dilihat dari tim liga, masuk ke tim liga. Hal-hal kayak gitu sih. Yang buat mereka mungkin bisa nanti sampai di level tim nasional lah. Tapi sebenarnya masalahnya anak-anak di Indonesia ini suka nggak konsisten tuh apa menurut Evan? Terlalu nyaman sih Bang. Terlalu nyaman. Iya, Kadang-kadang kan terlalu nyaman. umur-umur muda mereka bagus. Iya. Tiba-tiba misalnya U15 bagus, masuk ke U19 Masuk ke- agak turun dikit. Iya. U23 makin drop lagi gitu, nggak bertahan gitu sampai atas. Apalagi ya media sosial sih Bang. Oh, media sosial. Oke. Karena apa ya Bang? Mungkin contoh nih event sekolah. Pas juara dari antar sekolah di media tuh, dipuji sana sini ya kan Bang. Udah nyaman nih. Besok setelah pertandingan lewat 2 hari udah gak mau latihan. Oh, Udah gitu. santai, udah juara antar sekolah. Star Padahal syndrome. iya, padahal antar sekolah tuh mungkin baru tangga pertama lah, masih ada 99 tangga ke atas yang masih harus gimana caranya sampai di atas sana. Cuma lihat sedikit udah dipuji, baru dipuji belum dihujat juga. Harus ngerasain dulu dihujat. Harus ngerasain dihujat juga. Evan juga udah sering ngerasain kan Aduh. dipuji dan dihujat. Makanan. Iya, karena Jangankan lagi bagus Bang. Jangankan lagi nggak bagus Bang. Bagus aja kadang masih kurang Masih buat dihujat mereka. juga? Iya. itu Evan gimana caranya menanggapi kalau lagi dihujat tapi tetap bisa bangkit lagi, on fire lagi gitu. Kadang mindset Evan tuh, siapa sih dia? Wih. Maksudnya yang hujat tuh siapa? Iya, betul. Kalau yang hujat di atas saya nggak apa-apa. Oke. Jatuhnya kritik kan Bang. Kalau mereka hujat, ini siapa? Kalau hujat yang baik-baik, bukan hujat kayak kritik, kayak Evan selalu terima Bang. Kadang Evan balas DM juga, makasih ya. Kayak gitu. Siap, makasih ya. Gentleman. Iya, tapi kalau emang Evan rasa ini anak siapa, tiba-tiba muncul bahas-bahas ini, cuma dilihat aja gitu Bang, habis itu biarin aja. Oke. Nggak diajak baku pukul kan? Ya kalau udah berlebihan kayaknya harus Bang. Waktu udah bawa keluarga, udah bawa individu Harga kayaknya, diri ya. iya,
Iya, Kayaknya iya, iya. ya udah Sherlock aja. Sherlock. Sherlock aja. Mental mental timur nih, Bos. Jangan main senggol-senggol aja, Bos. Karena memang untuk jadi atlet punya sosmednya besar kan itu beban mentalnya juga besar kan. Karena Ya, aku lihat pasti sih Bang. banyak juga kan yang kena mental gitu, off comment Iya. terus. Bahkan aku dengar kemarin pemain Barcelona Araujo, Iya. dia kan kena penalti apa gimana tuh, kartu merah apa bunuh diri gitu ya. Iya, kartu merah kayaknya deh. Kartu merah, habis itu sampai sekarang nggak main, nggak datang latihan juga karena katanya bahkan mau pensiun gara-gara kena mental health-nya. Ini aku dengar di berita doang ya, nanti coba dimasukin beritanya. Karena mental health, kena mentalnya. Berarti kan nggak gampang buat seorang atlet bisa Tapi menjaga itu. kalau Evan ya mungkin kadang ini Bang, karena mungkin ada sifat malas tahu ya Bang. Kalau dari Evan oke. pribadi, makanya kayak EGP lah, emang gue Iya. peduli gitu ya. kalau di Papua bilang malas tahu Malas dengan tahu. keadaan lah pokoknya. Misalnya ini ya udah, tinggal aja udah. Malahan kadang yang baper istri. Oh, Yang kayak aduh Kalau- ini nih gimana ini. kalau Ini itu gimana?" sama kayak istri saya juga. Saya aja nggak apa-apa, istri saya yang marah. Iya. Iya, iya, Tapi iya. kadang kan kalau udah terlalu berlebihan kan Iya, ya nggak bagus juga Bang orang-orang kayak gitu. iya, iya. Maksudnya apalagi sampai udah kayak rasis gitu, itu kan Waduh. udah Itu parah. ya kadang kita juga butuh netizen buat tegur sama kita nih Bang. Kritik Misalnya, beda nih sama menghina ya. iya, kayak kamu harus kayak gini. Ya mungkin kita kan ada waktu kosong buka misalnya match hari ini kita lihat oh ya emang kurang sih, makasih karena netizen udah kasih ingat gitu. Oh, ada juga tegur. Tapi kalau udah sampai berlebihan sampai udah bawa ke ranah-ranah yang lain mah itu udah beda cerita sih pasti. Karena kadang-kadang orang suka menghina tapi mengatasnamakan mengkritik. Iya, Itu itu. yang salah. Itu, Kalau Bang. mau kritik aja, tapi kalau udah pakai rasis atau kasar dan apalagi membawa hal-hal keluarga itu lebih ke menghina Iya. sih. Jadinya karena udah nggak sesuai konteksnya lagi kan. Ya kadang-kadang memang ada satu quote yang aku suka ya. Kalau kamu tidak bisa mendukung pemain-pemain tim nasional saat timmu kalah, jangan ikut bersorak saat tim kami Iya. menang. Karena kebanyakan ikut sorak-sorak kalau dihujat ya kan. Padahal pemain juga mungkin udah ngelakuin yang terbaik, sudah Kalau kata latihan siang kalau malam. kata Coach Hector kemarin waktu kita kalah pas kita lawan Thailand Vietnam Vietnam kan kalah kalah. Bang. Pas kita menang lawan Thailand dia cuma ngomong satu aja Bang. Yang Evan sempat masih lihat di media. Dia ngomong di media dia bilang, "Ya, saya cuma mau bilang kalau kalian kritik pemain saya, pastikan kritiknya kalian itu benar." Tahu-tahu asal kritik tapi kritiknya juga Salah. salah. Pastikan pasti kalau kalian kritik pemain saya, pastikan pemain saya mainnya jelek. Gitu. Oh, Iya. berarti kalau pemain lagi bagus, kamu kritik, kamu aja nggak ngerti futsalnya gimana. Iya, itu gitu. Iya. Berarti memang untuk menjadi seorang atlet yang besar, kamu harus punya mentalitas yang kuat, terus keinginan belajar yang tinggi, terus kerja keras kayak Evan tadi, walaupun udah dapat medali emas, dia habis ini mau latihan lagi. Ini masih tahap recovery Bang. Recovery. Lutut masih cedera soalnya. Iya. Nah, Evan sendiri kan latihannya kan setiap minggu tuh sering ya. Setiap minggu tuh bisa dibilang kalau mau turnamen atau apa hampir setiap hari dan lain-lain. Iya. Gimana membagi waktu sama istri, sama anak begitu? Iya, kalau cara Evan bagi waktu sih Bang pas abis latihan langsung pulang sih. Oke. Iya. Kadang kan mungkin ada teman-teman mau nongkrong gitu, ngopi Kalau Evan atau udah enggak? apa, iya langsung pulang. Main sama anak. Main sama anak, lagi capek-capek pulang sampai rumah lihat anak udah nggak capek Sehat lagi. lagi ya. Iya. Betul juga sih. Gitu Itu aku sih. suka Iya, begitu. Bang. Capek-capek kerja, udah mumet, sampai sama anak main-main sedikit, dah happy lagi. Sampai off handphone dulu nggak biasanya kalau habis latihan semua? Iya, kalau malam sih. Oke. Iya. Luar biasa itu dia. Kita senang sekali Evan bisa datang. Terima kasih banyak Kasih kembali sudah pemerintah. hadir di sini. Mungkin terakhir pesan Evan mungkin buat pemerintah apa yang harus dilakukan untuk futsal Indonesia ke depannya gitu. Ya, Selain kalau tadi coach asing ada di Papua Iya. ya. kalau pesan Evan bukan lebih ke harapan sih Bang. Oke, harapan. Mungkin mungkin futsal itu bisa lebih diperhatikan lagi. Ya karena kita juga bisa berbuat
banyak sejarah lah bang. Kalau kita diperhatikan lah, kita bisa buat banyak hal yang jauh lebih hebat. Ntar ada di waktu yang akan datang sih, kita semua bisa buat itu. Futsal bisa buat itu bang. Contohnya mungkin ya kita bisa diperhatikan dari segi mungkin kita butuh ya kayak dalam hal kecil seperti lapangan. Lapangan bukan lapangan mah Indonesia udah banyak bang. Tapi kayak parket yang kayak kayu gitu bang. Itu kita butuh banget itu. Vinil ya. Iya, yang kayak vinil kayu itu tuh ya, ya. yang kayu itu ya. Yang kita kemarin kayak main di Indonesia Arena gitu. Itu futsal sangat butuh bang. Karena itu udah level internasional, udah level dunia lah. Kayak di Barcelona begitu ya. Iya, itu sangat dibutuhin bang. Dan itu emang lagi di-push terus sama Coach Hector. Coach Hector juga harapannya ya banyak lagi. Karena hal itu sih emang buat beda. Kita kemarin main pakai karpet itu, kita pertama datang pakai parket itu bang di Thailand, itu buat kita beda. Kita udah cocok lah sama lapangan itu, udah latihan selama 2 minggu di sana. Pas minggu ketiga di SEA Games ya lancar-lancar. Jadi harapan Evan sih itu sih bang. Mungkin bisa diperhatikan lagi futsal Indonesia. Terakhir biasanya ada pertanyaan dari bintang tamu buat saya. Pertanyaan Evan. Kalau pertanyaan saya untuk pepatah mungkin gimana nih futsal Indonesia agar bisa lebih industrinya jauh lebih bagus lah. Lebih bagus. Iya, industrinya biar mungkin banyak brand-brand besar lagi yang masuk ke kalau dari segi pepatah tuh kayak gimana? Kalau dari yang aku lihat sekarang memang kita sedang dalam progres. Ya kan, kalau kita lihat tadi Evan juga udah bilang futsal kita sekarang bukan hanya PFL-nya, tapi ada Super Cup, ada seperti Kopanya juga dan lain-lain. Itu bagian dari yang digerakkan oleh federasi sekarang untuk bisa datengin banyak sponsor lagi. Dan kalau dari akar rumputnya juga sekarang kita kuat banget, banyak kompetisi sekolah yang bagus kayak Futsal Series, kayak Bayu, Axis. Terus itu kan brand-brand udah mulai taruh tuh duit di sana kan. Terus aku lihat juga sekarang ada Campus League dan lain-lain. Itu menurutku bagian dari pengembangan futsal. Tapi futsal itu butuh dari sekedar ini lagi sih menurutku. Untuk dia mendapatkan exposure yang lebih tinggi. Menurutku kita bergeraknya bukan hanya harus di Indonesia sekarang, harus di dunia. Jadi gimana negara-negara di ASEAN gitu, misalnya mereka kompak bikin suatu turnamen antar klubnya juga gitu. Karena kan kalau sekarang kan negara aja nih, yang antar klubnya kan jarang berjalan kan. Iya, gak ada. Yang kayak AFF-nya pernah ada kemarin jalan, tapi AFC-nya kadang tahun ini ada, kadang tahun kapan lagi ada, karena kan kita butuh exposure yang tinggi itu ketika tim Indonesia ini misalnya contoh Black Steel atau Favage atau BTS bisa lawan tim dari luar gitu. Al Nassr, bisa lawan tim dari mana, tim-tim dari Arab gitu menurutku. Jadi kan exposure-nya tuh saling menjual nih di antara semua negara. Misal tim-tim dari Inggris sesuai yang tadi aku bilang, Inggris punya tim, atau misalnya Piala Dunia antar klubnya versi futsal. Kayak kita bisa lawan Barcelona futsal, bisa lawan Inter Movistar, terus kita bisa lawan tim Benfica. Kalau dulu tuh ada tuh Intercontinental bang, tapi Ada, sekarang udah tapi tahu. sekarang makanya aku malah ngelihat Indonesia ini ngebakar sendiri, naik, tapi negara-negara yang lainnya nih agak slow. Jadi masa Piala AFC klubnya kadang ada, kadang enggak. Maksudnya dari komitmen dari FIFA di futsalnya juga nggak ada komitmen futsalnya ini harus di-maintain ada terus. Misalnya akan ada kalau ada yang mau jadi tuan rumah, mestinya kan semuanya sama-sama berebutan gitu kayak di bola gitu. Jadi itu sih yang aku lihat. Ketika misalnya udah digoreng di Indonesianya bagus, tapi di luarnya tidak menggoreng juga, menurutku itu yang harus lebih kita coba gitu. Mungkin aku nanti juga akan ngomong sama Mas Ketum Futsal, apa bisa nggak tuh Indonesia ikut jadiin tuan rumah apa? Misalnya tim lain nggak mau ngadain, ya udah Indonesia aja yang ngadain. Misalnya Piala Dunia antar klub, kan tim lain nggak mau ngadain, coba Indonesia ngadain, kita bisa nggak? Jadi kita yang mengundang mereka gitu. Jadi adalah turnamen-turnamen ini yang bisa bikin futsal ini lebih dilirik lagi sama brand. Karena kan aku punya agensi nih. Kalau aku kan ngelihat dari segi brand, dia harus ngeliat engagementnya, penontonnya, terus eventnya kayak apa. Nah kalau mungkin eventnya lebih banyak, lebih ada
worldwide marketnya, jadi orang-orang di Indonesia juga jadi lebih excited. Itu yang harus dilakukan. Contoh kayak tim futsal Indonesia misalnya Black Steel lawan apa? Contoh lawan Papage misalnya. Memang menarik tapi untuk orang futsal aja kan. Tapi kalau misalnya Black Steel akan ngelawan tim dari Inggris atau tim dari Arab. Nah itu tuh orang penontonnya bukan penonton futsal doang tuh yang ketarik. Penonton bola, bahkan penonton volley atau penonton pedal juga pada lihat, ini perwakilan Indonesia nih begitu. Kayak misalnya kayak kemarin Persib main di ajang FC. Kan orang tuh semua jadinya excited gitu. Itu sih yang aku lihat gimana caranya futsal bisa lebih berkembang, bukan hanya dari timnasnya. Kalau dari sponsor ini ya, kalau timnas sekarang udah bagus nih. Kalau kita liga kita udah diakui salah satu liga paling keras nih kita di Asia, udah diakui. Tapi gimana turnamen-turnamen internasional ini tuh bisa diadakan sama FIFA terus menerus, nggak hanya cuman kadang ada, kadang enggak gitu. Itu sih yang aku lihat dari segi branding. Itu bisa ngebantu futsal ya. Bisa ngebantu futsal. Kalau kita bisa banyakin melawan tim-tim internasional. Jadi penonton Indonesianya yang nggak futsal doang, tapi kita narik banyak penonton lagi dari luar. Kira-kira seperti itu. Nah mungkin terakhir aku mau minta tips dari Evan, mungkin 5 tips untuk anak muda bisa jadi pemain futsal hebat sampai ke timnas. Ya yang dari basic sih mungkin Nomor satu sih niat sih Bang. Niat nggak ada, nggak bisa. Terus latihan ya, latihan bukan cuma sekedar saya datang latihan habis itu pulang, enggak. Latihan betul-betul latihan, pulang dari latihan apa yang tadi saya latihan kayak gitu. Jadi enggak cuma latihan Bang, kan kita cuma latihan udah pemain dari mana habis latihan, tapi latihannya apa yang didapat gitu Bang, enggak ada apa-apa, nggak ada yang sama masuk aja. gitu. Iya, jadi betul-betul latihan, mungkin setelah latihan ditambah sendiri. Jadi latihan kayak 2 jam itu gak cukup Bang, harus nambah di gym lagi sendiri. Bahkan kalau bisa sewa lapangan buat nendang-nendang sendiri. Iya. Karena aku lihat Evan gitu loh, dia ada tuh aku lihat di dengar-dengar dari orang, lihat dari videonya latihan sendiri satu lapangan nendang aja, cuman turn round ya kan. Betul. Ya, latihan terus emang ya jam tidur, pola makan. Makan berapa kali berarti sehari? Ya 3 kali Bang. 3 kali. Tapi kan apa yang dimakan gitu. Oke. Bukan berarti jam makan apa aja dimakan. Oke. Satu lagi ya jangan lupain Tuhan sih. Itu sih mungkin yang paling penting juga kah buat Evan. Bisa sampai ada di level ini. Selalu berdoa ya. Iya Bang. Terima kasih banyak buat Evan. Siap. Sukses selalu. Terus banggakan Indonesia. Semoga siapapun yang nonton bisa jadi inspirasi teman-teman adik-adik di rumah ataupun kalau yang nontonnya nih bapak-bapak di luar sana, support futsal terus. Abang-abang support futsal terus. Dan untuk brand-brand yang nonton, bisa kali ya coba tinggal pilih aja, ada 14 pemain SEA Games. Siapa yang mau jadi BA ya Bang? Iya, tapi paling gede sih Evan follower. Amin. Siapa mau jadi BA, karena itu mensupport banget dan saya yakin engagementnya Evan lagi tinggi ya. Saya olah sedikit ya, izin olah dulu. Kalau Evan nih engagement lagi tinggi nih, habis menang ini, juara ini ya. Semoga dengan kita support juga atlet-atletnya bisa jadi mereka semangat untuk terus bela timnas ke depannya. Saya Atta Halilintar. Saya Evan Somilena. Sampai jumpa lagi Daging Talk. Assalamualaikum.